Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan sebuah ritual pesugihan yang mana menurut saya sendiri juga menjijikkan sih ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sosoknya kurus kering, kaki dan tangannya panjang. Dia dalam posisi tiduran ngangkang. Di depannya ada lelaki telanjang yang sesekali bergoyang maju mundur. Ya, itu adalah ritual pesugihan lendir yang menurut saya menjijikkan. Ini adalah cerita pesugihan yang begitu menjijikkan dan bikin mual kalau menurut saya. Di sebuah pedalaman hutan, di tempat yang tak bisa saya sebutkan. Bayangkan, ada sosok perempuan jangkung yang wajahnya hancur. Rambutnya panjang kusut, tangan dan kakinya dirantai di atas ranjang besi di dalam ruangan seperti penjara. Sedangkan di luar ruangan itu ada beberapa lelaki yang nampak seperti mengantri. Seakan bau amis dan busuk itu tak pernah ada. Namanya Mas Gunawan, seseorang yang dulunya pernah menjadi supir pribadi di sebuah keluarga kaya raya yang memiliki banyak usaha yang tersebar di mana-mana. Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa merantau ke daerah sana karena perkara pekerjaan. Dan dari Mas Gunawan inilah cerita itu ada. Cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai supir pribadi di keluarga itu. Kisah yang dibagikan oleh Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan beliau pernah berkata, "Gila, benar-benar manusia gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja sama dia." Di sebuah pedalaman hutan di tempat tahun yang tak bisa disebutkan pastinya, Gunawan masih benar-benar mengingatnya. Bahkan masih terbayang bagaimana malam itu sosok lelaki yang sudah 25 tahun ini menggaji, memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan menyekolahkan kedua anaknya, melakukan persekutuan dengan sosok yang begitu menyeramkan dan menjijikkan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Gunawan mengetahui satu hal. Bayangkan Mas, sosok yang saya sebutkan itu tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu, Gunawan sedang duduk di depan teras rumah sederhananya, ditemani segelas kopi dan beberapa camilan kering. Rumah sederhana, pemberian dari juraganya karena ketekunannya. Gunawan adalah sosok pekerja keras dan disiplin. Itulah sebabnya jasanya masih dipakai. Hujan tak kunjung reda. Niat untuk masuk ke dalam kamar pun belum juga datang. Karena bagi Gunawan, hal yang membuatnya bahagia yaitu ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah cilik dari ponselnya. Ya, mereka adalah anak-anak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Gunawan tak ingin mengganggunya istirahat.
Terlebih lagi minggu ini Gunawan masih ada beberapa jadwal untuk mengantar juraganya keluar kota. Cabang tempat juraganya membuka usaha membuatnya harus siap siaga jikalau ada panggilan mendadak itu. Sebenarnya dia lelah, tapi dia tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi sopir pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Gunawan. Apalagi Gunawan sudah berkeluarga. Uang tentunya menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan keluarganya. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi ia pegang berdering begitu kencang, membuatnya terkejut dan buru-buru memencet tombol hijau pada layar. Ketika tahu kalau nama orang yang menelponnya adalah juraganya. "Halo Mas Gun," suara dari seorang lelaki yang dikenalnya terdengar jelas dan tak asing bagi Gunawan. "Sampai lagi di mana? Bisa kesini nggak sekarang?" Sudah jelas kalau si penelpon adalah juraganya. Tapi Gunawan menangkap ada sedikit keganggalan dari suaranya. Tak seperti biasanya. Ia seperti bicara dengan nada terburu-buru dan sedikit panik. Dan entah karena apa ya, yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya, malam itu ia lebih memilih untuk menanyakan hal yang tak pernah ia tanyakan sebelumnya. "Iya pak, saya lagi di rumah." "Di mana ya pak?" "Jadi gini." Ada jeda sejenak, tapi terdengar cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Malam ini Sugeng nggak bisa nganter saya. Katanya nggak enak badan. Jadi sebagai gantinya Mas Gunawan ya. Saya tunggu di rumah." Aneh, kenapa tiba-tiba Sugeng sakit? Gunawan bingung. Apalagi tempat tujuan juraganya ada di daerah pedalaman hutan. Jaraknya juga lumayan, bisa memakan 2 jam perjalanan jauhnya. Itu pun kalau tanpa kendala. Tapi di sisi lain, sebenarnya Gunawan juga penasaran. Manakala baru pertama kali ini Gunawan akan mengantar juraganya ke tempat biasa Sugeng mengantar. Bukan tanpa sebab, melainkan jadwalnya menjadi supir itu mulai waktu subuh hingga menjelang maghrib. Ia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu. Oke pak, saya meluncur sekarang," spontan Gunawan berujar. Gunawan kemudian menutup telepon sebelum memutar tubuhnya ke belakang, masuk ke dalam rumah untuk bersiap. Ternyata di sana sudah berdiri wanita, memakai setelan daster berbalut sarung sedang berdiri, menahan hawa dingin. Wanita itu adalah Ratna, istrinya. "Oh, mau kemana mas?" tanya Ratna, cenderung sedikit mengintimidasi kepada Gunawan yang sedang memakai celana dinasnya. Matanya mendelik tajam. "Astagfirullahaladzim." Gunawan nampak terkejut menjawab, seakan ia tak pernah melihat adanya Ratna berdiri di sana. "Ini dek, Pak Hermawan telepon." "Kenapa?" "Sugeng mendadak sakit." Kali ini suara Ratna lebih tegas balik bertanya, sembari berjalan ke arah pintu. Pandangannya tajam menyorot keluar. Gunawan mematung. Ia berpikir sejak kapan istrinya tahu kalau Sugeng sakit. Bahkan ia sampai buru-buru memakai pakaian dinasnya. Kemudian
Ia berjalan cepat menghampiri istrinya di depan pintu. Penasaran. "Aku punya firasat buruk malam ini, Mas. Apa nggak sebaiknya kamu di rumah aja? Bilang aja ke Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit," ucap Ratna. Pandangannya masih menyorot ke depan, ke arah deretan pohon-pohon besar, seperti puluhan raksasa yang sedang menari-nari. "Halah, dari kemarin kok firasat buruk terus. Kamu itu mikir apa toh, Dek? Udahlah, aku berangkat dulu ya," pungkas Gunawan. Ia memilih untuk mengakhiri obrolan malam itu. Gunawan tidak ingin ada perdebatan lagi seperti beberapa hari yang lalu, di mana Ratna meminta Gunawan untuk berhenti bekerja di tempat Hermawan. Sebab Ratna menduga di balik kekayaan Hermawan ada sesuatu yang hitam, bahkan lebih hitam dari kegelapan. Yang ditakutkan kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa suaminya itu. Gunawan melirik ke arah mobil minibus warna hitam yang terparkir di halaman. Hal itu membuatnya teringat kembali dengan omongan istrinya yang kini mulai mengganggu pikirannya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hermawan. Padahal nyatanya Gunawan juga memikirkan hal yang sama dengan istrinya. Gunawan jadi merasa bersalah dan itu membuatnya sedikit luluh, dan kemudian memeluk istrinya sebelum berlalu. 10 menit kemudian Gunawan sampai di halaman luas milik Hermawan. Di sana nampak lelaki 50-an berdiri di depan teras rumahnya. Hermawan sedang menunggu Gunawan. Tak lama, mereka berangkat setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, tak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung. Namun tak lama suasana sepi mulai tercairkan. "Kabar anak-anak gimana, Mas?" tanya Hermawan. Alhamdulillah pada sehat, Pak," jawab Gunawan agak gagu. "Oh iya, Pak. Ini kita mau kemana ya, Pak?" ucap Gunawan balik bertanya. Ada sunyi yang tercipta ketika Gunawan menyelesaikan pertanyaannya. Namun kemudian Hermawan menghela nafas. "Nanti di ujung jalan belok kiri ya, Mas. Setelah itu ikuti aja jalannya." Hermawan memecah kebekuan sekaligus tak menjawab pertanyaannya. Dipandanginya Gunawan melalui pantulan cermin kabin. Malam semakin larut, mobil mulai memasuki area hutan. Yang di kanan kiri hanya terlihat rimbunan pohon tinggi menjulang. Jalanan yang awalnya beraspal kini berganti tanah bergelombang. Apalagi suasana malam itu benar-benar terlihat sepi. Tak sekalipun Gunawan berpapasan dengan kendaraan lain, sedangkan penerangan jalan satu-satunya hanya dari mobil yang dikendarai oleh Gunawan. Hal itu membuat suasana tambah mencekam. Setelah beberapa kali Gunawan membelokkan setir, kini mobil masuk lebih dalam. Jauh lebih dalam. Bahkan Gunawan kalau disuruh untuk berputar balik, dia mungkin tak akan sampai ke rumah. Benar-benar membuatnya bingung arah. Itu adalah pertama kalinya mengantar Hermawan ke tempat yang menurutnya begitu asing. Akhirnya setelah menempuh 2 jam perjalanan, sampailah mereka di ujung jalan. Gunawan seakan dibuat terperangah. Bagaimana tidak? Tepat di hadapannya
terpampang nyata sebuah rumah besar dan mewah. Apalagi di halaman luasnya itu terparkir mobil-mobil mewah yang rapi. Sebentar Gunawan melototkan kedua matanya, seakan tak percaya. Namun setelah Hermawan berucap dengan nada perintah, Gunawan baru percaya kalau rumah itu nyata. "Mas Gun, ayo turun, kita sudah ditunggu." "Oh, njenje pak," sahutnya terbata. Gunawan kemudian turun dari mobil dan berjalan mengekor ke belakang Hermawan. Sesampainya mereka di depan pintu masuk, kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita parubaya dengan pakaian khas suku sana. Walaupun ada sedikit rasa khawatir dan cemas dengan bangunan rumah mewah itu yang terkesan gelap, Gunawan masih berusaha berpikir positif. Mungkin saja Pak Hermawan lagi ada urusan dengan sesama pengusaha. Apalagi si wanita yang menyambutnya terlihat begitu ramah dan antusias. Bahkan sempat beberapa detik Gunawan dibuat terpana oleh penampilannya. Ada satu energi yang terpancar yang membuatnya terlihat anggun, seperti perempuan suku berkelas. Namun tak lama pandangan Gunawan tak mampu beralih ketika tiba-tiba wajahnya berubah. Wajah wanita itu kok terlihat layu ya? Batin Gunawan. Ketika Gunawan mulai memasuki rumah mewah itu, ia dibuat melongo. Matanya melotot, mulutnya ternganga, pandangannya menyapu ke sekeliling. Gunawan yang terheran-heran barang-barang yang terpajang di dalam rumah itu. Ia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya sang pemilik rumah bukanlah orang sembarangan. Setelah beberapa langkah melewati lorong, sampailah mereka di bagian belakang di sebuah ruangan yang lebih luas dan terkesan lega. Namun Gunawan mulai mencium aroma yang begitu menyengat hidungnya, seperti bau amis bercampur busuk. Tak mau terlihat seperti orang bodoh, Gunawan mengabaikan itu. "Silakan duduk pak," ujar si wanita dengan logat khas sukunya. Dia mempersilahkan mereka duduk di sebuah meja yang terbuat dari kayu berukir. Tercipta sebentar suasana hening dan sepi. Gunawan mulai merasai ada ketidaknyamanan. Hal itu membuatnya semakin khawatir dan cemas. Tapi tak lama muncul seorang lelaki tua dari ruangan lain. Lelaki itu berpakaian serba hitam, memakai penutup kepala khas suku sana. Sejenak ia menatap semua orang yang ada di sana, sebelum tatapannya tajam ke arah Gunawan, yang kebetulan juga menatapnya satu detik kemudian. Gunawan langsung menunduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba saja menyeruak. "Sudah tidak bisa ditunda lagi. Ayo pak, mari saya antar," sembari berucap kepada Hermawan. Tatapan lelaki itu masih saja tajam ke arah Gunawan. Tanpa menunggu perintah selanjutnya, Gunawan berdiri diikuti semua orang termasuk Hermawan. "Kamu tunggu di sini aja mas." Kali ini ucapannya tertuju pada Gunawan. Hal itu membuatnya gagap dan kembali duduk. 30 menit berlalu. Gunawan masih terpaku di kursinya. Dipandanginya sekeliling dan tak ada yang aneh maupun janggal. Ia masih berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif, walaupun rasa cekam menggelayuti jiwanya. Hingga sampai tarikan nafas yang keberapa, Gunawan mulai tak sabar. Kali ini ia dibuat penasaran.
dengan apa yang sedang dilakukan orang-orang tadi. Apalagi aroma amis bercampur busuk itu tak kunjung hilang dari penciumannya. Ini bau apa sih? Kok dari tadi nggak hilang-hilang? Gunawan membatin sambil bangkit dari tempat duduknya, berniat untuk mencari tahu. Dan di saat itulah ia baru sadar bahwa ia sudah 1 jam menunggu, tapi tak ada satu orang pun yang keluar ataupun masuk ke ruangan tempat ia menunggu. Sambil terpaku di tempatnya, Gunawan membuat gambaran. Dari sini ia harus membuka ruangan itu. Namun ia belum tahu di balik ruangan itu ada yang jaga atau tidak. Jika sampai ia ketahuan, Gunawan mau menjawab apa? Tidak mungkin kalau dia mau menemui Pak Hermawan. Sedangkan Gunawan hanya supir. Gunawan ini terkenal setengah-setengah ya dalam menyelesaikan masalah. Namun dalam hal pekerjaan dia nomor 1 tekunnya. Persis seperti saat ini, Gunawan terdiam sambil memandangi gagang kayu pintu. 1 ayunan saja pintu itu terbuka. Tapi bagaimana kalau ada orang di balik pintu? Bagaimana dan bagaimana? Lagi-lagi Gunawan harus berpikir dahulu. Mau kemana, Gun? Suara itu membuat Gunawan nyaris pingsan karena terkejut. Untung saja dia masih menahannya. Tapi kedua kakinya gemetaran. Gunawan kemudian menoleh, namun tak melihat ada seorang di belakangnya. Aneh, pikir Gunawan. Sekali lagi, mau kemana, Gun? Kembali Gunawan menoleh. Kali ini ia dibuat terkejut. Hah? Sugeng? Spontan Gunawan mengumpat sosok Sugeng. Ia tertawa melihat tingkah Gunawan yang ketakutan setengah mati itu. Jadi orang kok setengah-setengah. Tinggal buka aja kok susah, Gun. Karena keterkejutannya itu, Gunawan sampai tak menyadari bila sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Setidaknya malam itu ada yang menemani. Sugeng membuka pintu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil mengobrol. Loh, katanya kamu sakit, Geng. Kok kelayapan sampai ke sini? Ucap Gunawan penasaran. Geng, Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih di sini? Kamu pasti tahu kan? Sambung Gunawan semakin penasaran. Sugeng tertawa kecil. Memangnya kamu nggak tahu ya, Gun? Ucapan Sugeng barusan membuat langkah Gunawan tiba-tiba berhenti. Apa mungkin Sugeng tahu sesuatu? Maksudmu apa, Geng? Bersamaan dengan itu, langkah Sugeng justru semakin cepat, membuat Gunawan kewalahan untuk mengejarnya. Sampai-sampai ia benar-benar tertinggal. Geng, tunggu!" teriak Gunawan sambil terus berlari mengejar Sugeng. Namun, sampai di ujung lorong yang kanan dan kirinya ada sebuah ruangan tertutup, ia tak mendapati ada Sugeng di sana. Gunawan semakin tercekam. Jiwanya mulai merasa takut. Baru kali ini Gunawan merasai ketakutan yang luar biasa. Selang 1 atau 2 menit berlalu, ia kembali mencium aroma yang sama. Amis bercampur busuk bangkai yang menyengat, menyebar seantero tempat Gunawan berdiri. Kali ini mau tak mau Gunawan melangkah mencari sumber bau itu. Semakin ia mencari,
semakin pekat bau itu, membuat perutnya teraduk kuat seperti ingin muntah. Tak tahan dengan keadaan itu, Gunawan melangkah cepat menghampiri salah satu pintu paling dekat, berniat mencari jalan keluar. Tetapi baru saja tangannya mendorong pintu, ia disambut satu sosok berdiri tegak sedang membelakangi. Hampir seluruh badan di tubuhnya tertutupi oleh rambut. Hanya juntaian kain lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersamaan dengan kuku-kuku tajamnya. Gunawan mundur. Tubuhnya gemetar mendapati sosok itu kini berbalik menatapnya tajam. Gunawan terjatuh di lantai. Gigil ketakutan semakin kencang saat satu wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tiba-tiba saja sosok itu merangkak dengan kedua tangannya dan kakinya yang panjang. Kini wajahnya berada satu jengkal dari wajah Gunawan. "Tolong saya, tolong." Berat dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu. Namun aneh, Gunawan sangat mengenali suaranya. Ketika mata mereka beradu seolah ada energi yang menarik, Gunawan tiba-tiba saja berada di tempat yang berbeda. Di sana, Gunawan bisa melihat dengan jelas sosok mengerikan itu adalah wujud dari istri Pak Hermawan sendiri. Ia diperhatikan dan diperlihatkan bagaimana kelakuan biadab suaminya. Bu Indri, istri Pak Hermawan, dijadikan wadal untuk tumbal pertamanya dan dijadikan media untuk mencari kekayaan. Tubuhnya yang sudah disetubuhi oleh iblis berubah menjadi sosok mengerikan. Tangan dan kakinya menjadi panjang. Tubuhnya kisut kurus kering, bagaikan tulang yang hanya dibalut kulit tanpa daging. Hingga peristiwa yang membuat Gunawan tak mampu melupakan, di mana tangan dan kaki Bu Indri diikat dengan rantai di atas ranjang besi. Kemudian Pak Hermawan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan brutal. Di saat itulah auman keras dan mengerikan keluar dari tenggorokan Bu Indri, memenuhi seantero ruangan, sekaligus memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, di mana di salah satu ruangan yang belum terbuka, di sana terdapat ruangan mirip penjara. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Hermawan berdiri di samping ranjang besi sambil mengusap-usap rambut istrinya. Sedangkan beberapa tamu yang tadi ia jumpai sedang mengantri melakukan ritual hubungan badan yang menjijikkan itu dengan sosok jangkung itu, yang diketahui kalau sosok itu adalah istri Pak Hermawan sendiri. Tak lama, beberapa tamu yang selesai melakukan hubungan badan, tubuhnya terkulai lemas, dengan mata melotot dan mulut menganga. Walaupun dadanya masih bergerak naik turun, menandakan kalau masih hidup, namun sukmanya sudah terbelenggu menjadi tumbal titip sukma dari pesugihan Pak Hermawan. Apalagi ketika pandangannya mengedar ke sekeliling, begitu terkejutnya Gunawan saat ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Sugeng. Ternyata di balik sikapnya pendiam, ia juga mempunyai hasrat untuk menjadi orang kaya raya.
Namun justru Sugeng tertipu oleh rayuan iblis bertopeng manusia. Gunawan menduga kalau Sugeng tertarik setelah Hermawan memberikan uang secara cuma-cuma. Kejadian itu terjadi 1 hari sebelum Sugeng dikabarkan sakit. Waktu di mana Sugeng mengobrol bersama Gunawan. "Gun, aku dikasih uang sama Pak Hermawan," katanya sambil membuka plastik warna hitam yang berisi bendelan uang kertas. "Dan katanya ini nggak disuruh balikin loh. Asyik toh." Sugeng menutup dan mengikatnya kembali. Awalnya Gunawan menganggap kalau itu bonus untuk Sugeng. Tapi setelah dipikir-pikir, mana mungkin orang baru kerja seminggu udah dapat bonus sebanyak itu. Kalau itu untuk memancing agar Sugeng menjadi tumbal, bisa saja sih. Namun terkesan itu hanya dugaan. Tapi semakin lama, apa yang sekarang Gunawan lihat mulai dari sini. Gunawan menyimpulkan kalau kekayaan Hermawan berasal dari bersekutu dengan iblis. Itu adalah 10 tahun yang lalu, yang berarti Gunawan menyimpan rapat semua rahasia Hermawan. Ia tak berani untuk menceritakan semuanya ke hadapan publik. Bukan tanpa alasan ya, tetapi nyawa keluarganya menjadi prioritas utamanya. Selang 5 tahun kemudian, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Gunawan menganggap ini mungkin keberuntungannya. Waktu itu Hermawan diambang kematiannya. Sosok Jangkung istrinya itu sudah tak mampu lagi menopang tubuhnya yang semakin lama hanya tinggal tulang. Bahkan sebagian besar dari anggota tubuhnya mulai terpisah. Dari situlah Hermawan terkena imbasnya. Dari dalam kamar, hampir setiap hari Hermawan mengerang kesakitan. Tubuh Hermawan semakin lama semakin habis. Hermawan bukan kurus kering, melainkan Hermawan memakan dagingnya sendiri, mulai dari paha ujung kaki hingga tangan. Tapi apa yang membuat Hermawan kok begitu ya? Setiap dia mencabik dagingnya, dia mengerang. Tapi setelah itu, dagingnya langsung dimakan mentah-mentah, kata Gunawan yang melihat hal itu. Hermawan mencabik, kemudian mengerang kesakitan. Nah, pas mengerang itu, mulutnya langsung membuka dan tangannya memasukkan dagingnya sendiri. "Ih, saya yang melihatnya ngilu, mas." Peristiwa itu disaksikan oleh Gunawan dan beberapa pekerja yang memang setiap harinya mengurus Hermawan sampai akhir hayatnya. Dan Hermawan menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang mengerikan. "Pokoknya ngeri banget deh mas. Bayangkan, tubuhnya dalam posisi ngangkang, bagian paha sampai ujung kaki hanya tulang. Bahkan sudah tak mengeluarkan darah. Tangannya dalam posisi mencekram, kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot, dan mulutnya menganga." Dengan bergidik ngeri, Gunawan menjelaskan secara detail. Saat itulah Gunawan memutuskan untuk meninggalkan semua harta yang pernah Hermawan berikan. Dan kini Gunawan memilih untuk meninggalkan daerah pedalaman hutan, kembali ke kampung halaman dan beralih sebagai supir antar jemput anak sekolah. Ya, walaupun bayarannya nggak seberapa, tapi ia bersyukur dan berharap tidak akan bertemu lagi dengan orang yang seperti Hermawan. Di balik dari kata menyeramkan, di situ ada pelajaran yang berharga. Selesai. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Kalong ya, Titip Sukmo. Jadi saya agak bingung juga ya maksudnya. Jadi kayak si istrinya Pak Hermawan ini jadi
media buat pesugihan. Jadi kalau ingin kaya ya udah berhubungan badan sama istrinya Pak Hermawan ini. Nah, maksudnya titip Sukmo itu gini. Kan ini ya orang banyak tadi kan berhubungan badan, otomatis kan ya udahlah mengeluarkan lendir lah ya, tahu sendiri ya lendir itu apa. Ngeluarin sperma lah kayak gitu. Nah, setelah ngeluarin itu kan ibaratnya sperma itu kan kayak bisa bikin bayi toh. Jadi mungkin sukmanya dari orang-orang yang ngeluarin itu kayak ya udah kayak diambil separuh atau gimana gitu buat tumbal pesugihan. Kalau menurut saya pengertiannya seperti itu ya. Mungkin kalau ada pengertian lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja eh, podcast pada hari ini. Semoga kalian semua suka. Suara saya gak habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.